kita waspadai juga, di sini volumenya selama 3 hari berturut-turut sudah mulai turun. Nah, ini menandakan juga bisa dikatakan kalau menurut saya ini adalah Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. Mohon maaf ya, beberapa hari ini nggak bikin video karena saya lagi ada proyek di luar juga ya, di luar saham. Jadi masih sempat-sempat ini hari ini untuk buatkan video buat kawan-kawan semua. Tapi saya masih selalu update ya di Instagram Oke Saham, dan di situ saya memberikan beberapa watchlist buat kawan-kawan semua. Dan semalam saya sudah memberikan informasi untuk watchlist untuk besok di tanggal 22 Maret 2022 itu adalah bola. Dan area buy yang saya sarankan adalah 456 sampai dengan 464. Dan hari ini bola bisa tertinggi kita lihat di situ sampai dengan 3%-an ya. Alhamdulillah selamat buat kawan-kawan yang masuk di bola. Tapi walaupun di closing bola turun di bawah 1,29%, tapi masih di area buy yang saya sarankan ya. Jadi masih berlaku area buy yang saya sarankan dari harga 456 sampai dengan yang 458 di harga closing ini. Harga bola juga masih di atas MA5 dan menurut saya sih masih ada kemungkinan bola untuk terus lanjut untuk mengejar di harga 500 ya. Jadi masih bisa kita pantau-pantau terus ya bola, semoga aja bisa breakout di atas 500. Dan di keluarga Oke Saham saya juga memberikan watchlist untuk kawan-kawan pantau di hari ini ya. Untuk hari ini adalah TINS. Nah, alasannya aja koreksi sehat kemarin ya. Kemarin koreksi sehat dengan volume kecil. Masih mantul dengan trennya masih kuat. Dan alhamdulillah TINS hari ini bisa sampai 6% lebih ya. Dan nanti kita bakal tengok pantauan untuk TINS sampai di harga berapa ya. MTDL juga masih di area buy, jadi masih bisa deh kita kawal ya. Dan bola juga setelah cuan ya kita bisa ambil lagi kalau yang masih mau di saham bola. Dan hari ini TINS bisa sampai dengan 6,95%. Nah, cukup menarik ya. Dan TINS juga sudah mulai ada sinyal kenaikan ya. Jadi tinggal tunggu aja kalau seandainya saham tersebut sudah mulai ada sinyal. Sahamnya kuat di atas MA5 dan tunggu akan terbang sendiri. Nah, ini ya buat TINS dengan target kita. TINS itu ada di harga tertinggi di sini ya. Untuk TINS di harga 1915. Nah, bagi kawan-kawan yang masih coba lirik-lirik TINS nih untuk kedepannya, area buy yang saya sarankan kita lihat dari chart 5 menit ya. Nah, ini adalah chart 5 menit dari saham TINS. Kita bisa pantau selama TINS masih berada di kisaran harga 1740. Nah, ini kan sempat mantul ya dari 1740. Nah, ini ya 1740 karena di sini dia sempat mantul. Nah, ini bisa dijadikan support dekat dari TINS dan juga 1740 itu juga merupakan MA50 di chart 5 menit. Nah, dan ini adalah melihat dari support di saham TINS. Selanjutnya yang akan saya bahas, tidak afdol ya kalau kita membahas TINS, kita tidak membahas yang lagi fenomenal juga yang lagi rame di hari ini adalah Antam. Nah, Antam ini bisa sampai dengan 8%-an ya. Dan juga ditambah hari ini ada sinyal kenaikan dari Antam, tinggal tunggu aja. Nah, selama sinyal ini masih muncul dan juga harganya masih berada di atas MA5, yuk, target kita adalah ke 3.000-an ya. Nanti kalau seandainya 3.000-an, tinggal kita pasang trailing stop. Semoga aja Antam bisa tembus ke harga 4.000-an. Nah, kalau kita melihat sekilas ya di sini ya. Di sini ada gap. Nah, gap di sini. Nah, ini adalah gap ya. Di sini ada gap. Kawan-kawan bisa perhatikan. Gap itu adalah kayak ruang hampa yang kosong. Nah, di sini terlihat sekali ya gapnya di sini. Kita lihat gapnya itu ada di harga berapa. Antam itu sempat low di harga 2.830 dan di sini dia tertingginya 2.740. Jadi gapnya ada di harga 2.740 sampai dengan 2.830-an ya. Itu walaupun tidak terlalu besar tapi itu merupakan gap yang harus diisi ya. Semoga aja bisa tembus di harga 2.830 atau apalagi bisa kembali tembus di harga 3.000-an. Melihat harga nikel juga ya, walaupun masih koreksi, tapi memang sudah cukup naiknya cukup luar biasa. Jadi menurut saya sih masih wajar ya kalau koreksi-koreksi simple. Apalagi saham-saham dari nikel hari ini cukup memiliki power. Nah, semoga aja momentum untuk Antam untuk kembali lagi di atas 3.000-an.
Nah, tinggal kita kawal ya, sudah ada sinyal kenaikan untuk di Antam. Nah, bagi kawan-kawan ini juga yang belum punya Antam, nah ini area buy yang saya sarankan. Area buy yang saya sarankan adalah di harga 2.500 sampai dengan 2.550. Itu adalah area buy 1. Jadi kawan-kawan, seandainya besok Antam koreksi. Nah, ini ya, tips buat saya, buat kawan-kawan semua. Seandainya besok Antam koreksi, bisa kawan-kawan tes di harga 2.500. Dengan catatan, memang Antam ini biasanya bergerak, market makernya adalah broker asing. Nah, jadi sambil dipantau juga pergerakan dari broker asing di Antam. Karena hari ini broker asing cukup lumayan ya belinya sampai dengan 85 miliaran ya. Kalau nggak salah sih saya lihat tadi di harga Antam. Jadi memang wajar sampai naik dengan 8%-an. Tapi kalau seandainya broker asing buangan, ya kita juga ikut buangan. Atau jangan masuk dulu ya untuk di Antam. Selanjutnya saya akan membahas dari saham MPPA. Nah, ini juga lagi rame ya di beberapa hari ini. Dan kita bisa perhatikan, nah saya sempat ngasih tahu ya terkait dengan sinyal kenaikan. Nah, di sini sudah ada sinyal kenaikan dari MPPA itu di tanggal 9 bulan 3 dan sekarang ini sudah sampai tanggal 21. Jadi udah hampir 2 mingguan ya sudah mulai ada muncul dari sinyal kenaikan. Selama belum ada sinyal penurunan seperti di sini, nah ini sebelum ada ya, kita masih bisa hold saham dari MPPA dengan target sih menurut saya sih semoga aja bisa tembus di harga 500-an. Nah, tapi kita bisa perhatikan ini harus kita waspadai juga. Di sini volumenya selama 3 hari berturut-turut sudah mulai turun. Nah, ini menandakan juga bisa dikatakan kalau menurut saya ini adalah sudah berada di ujung tren. Nah, ini berada di ujung tren pendek ya. Jadi tinggal pasang trailing stop aja yang sudah punya harga bawah atau ya sudah tinggal dikawal deh buat kawan-kawan semua. Menurut saya sih masih ada kekuatan ya, masih rame nih di Antam. Nah, semoga aja masih bisa lanjut untuk kita bisa taking profit di atas 500-an untuk di MPPA. Bagi kawan-kawan yang tertarik untuk tes masuk di MPPA, nah ini saya sarankan ya, ini kan dia punya harga MA5 di harga 387 atau 388. Jadi selama dia masih bergerak di atas MA5, menurut saya sih masih ada kemungkinan untuk MPPA untuk mengejar di harga 500-an. Jadi tinggal dikawal aja buat kawan-kawan semua. Atau kalau kita melihat dari time frame pendek, nah ini di sini kita bisa cek area berapa sih yang sering mantul ketika MPPA turun, itu ada di kisaran harga 400-an ya. Ini ada di kisaran harga 405. Jadi kita bisa ambil atau cicil ketika turun mendekati harga 400 untuk di MPPA. Nah, selanjutnya saya akan mereview salah satu saham juga yang menjadi andalan kita ya, itu adalah ESA. Selamat buat kawan-kawan yang sudah beli ESA di harga 700-an ya, dan sekarang sudah sampai di harga 865. Hari ini tadi sempat tembus di harga 900, nggak taunya sempat koreksi kembali. Tapi menurut saya sih masih menarik ya untuk MPPA dipantau. Nah, kita perhatikan MPPA ini masih masuk di saham super uptrend. Nah, dan juga trennya juga masih dalam keadaan bagus. Nah, kita lihat di sini volumenya juga walaupun hari ini lebih kecil dari hari kemarin, tetapi volumenya juga masih tergolong tinggi dikarenakan masih di atas 20 hari rata-rata volume harian. Jadi menurut saya sih trennya masih akan lanjut. Target untuk ESA ini tinggal kita kawal aja ya karena sudah masuk di fase all time high, jadi sudah masuk ke fase tertingginya aja, tinggal dikawal buat kawan-kawan yang sudah punya ESA. Target saya sih memang awalnya di harga 900 dan tadi sudah ditembus di 900 walaupun closing sempat koreksi kembali. Bagi kawan-kawan juga yang masih tertarik nih untuk di ESA, menurut saya sih masih ada kemungkinan bagus ya karena trennya juga masih bagus dan juga komoditasnya ini masih menarik ya buat kita perhatikan. Tinggal dipasang trailing stop aja buat kawan-kawan semua. Nah, ini kalau kita masukkan MA5-nya ini ada di harga, kita perhatikan di sini MA5 ada di harga 814 dan juga kalau kita lihat di sini tertingginya ada di kisaran harga 815. Jadi selama harga dari ESA belum jebol di bawah 815,
menurut saya sih masih ada kemungkinan untuk ESA lanjut. Malah ada ya, sempat saya kasih tahu ke kawan-kawan, ada salah satu member saya kasih tahu, selama saham tersebut masih uptrend dan juga belum ada buangan besar, ya kita tinggal stay aja di situ, nggak usah banyak pindah-pindah channel lah bahasanya. Jadi stay aja, tunggu aja di situ walaupun besok masih koreksi, tapi koreksinya masih tipis atau belum ada buangan, ya tinggal tunggu aja. Apalagi sahamnya masih di atas MA5 ya, jadi tinggal tunggu aja. Dan terbukti ESA dari harga 600-an ini sudah naik ke harga 900 ya untuk hari ini. Kenapa? Karena di harga 600-an sempat sideways lumayan panjang di ESA. Dan kita lihat di sini, kalau kita melihat kita cari support ya dari chart 5 menitan di ESA. Nah, kita tampilkan di sini ada support di harga 820. Nah, jadi kawan-kawan besok kalau seandainya ESA koreksi, bisa tes ambil deh di harga 820-an. Semoga aja mantul, atau ya menurut saya sih karena trennya ini masih dalam keadaan bagus ya, semoga aja bisa tembus dan bertahan di atas 900-an ya untuk kembali tes laju untuk ke harga 1000-an. Karena ini saham sudah all time high, jadi tinggal kita kawal aja ya. Semoga aja trailing stop yang kita pasang tidak terkena dan juga tidak ada buangan besar dari saham ESA. Dan itu aja beberapa review dari Oke Saham. Semoga aja bisa menjadi referensi buat kawan-kawan yang sudah punya saham Antam, TINS, ESA, dan kira-kira kepengen ambil nih atau saya belum punya nih di salah satu saham tersebut. Menurut saya sih masih ada kemungkinan naik karena beberapa saham tersebut adalah saham super uptrend. Yuk belajar bersama kita di keluarga Oke Saham. Nanti bakal saya ajarkan bagaimana mencari saham-saham yang super uptrend dan juga kawal saham-saham super uptrend. Kita akan belajar dari awal ya, dari support, resisten, dasar, dan juga screener saham, bot saham. Semoga aja bisa menjadi dasar buat kawan-kawan dalam trading saham. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.